Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan modifikasi produk reserve dalam sebagai inovatif. Perkenalan dulu ya. Oke, intro dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang modifikasi produk reverse salam sebagai inovatif alternatif untuk memobilisasi deposito tetap di yurisdiksi dengan jalur investasi kepatuhan syariah terbatas untuk promosikan inklusi keuangan. Bismillah, inklusi keuangan telah menjadi tantangan kritis yang dihadapi oleh umat Islam global industri keuangan saat ini. Inklusi keuangan sudah menjadi tantangan bagi seluruh industri keuangan global terlepas dari lokasi geografis dan literasi tingkat masyarakat. Bagaimanapun juga kita telah banyak menyaksikan pengenalan financial technology atau fintech solusi untuk industri keuangan saat ini, dan diharapkan teknologi ini akan berdampak positif terhadap inklusi keuangan. Hal ini dilaporkan dalam database inklusi keuangan global atau Global Findex pada tahun 2014 bahwa inklusi keuangan di tingkat global telah ditingkatkan antara 2011 hingga 2014. Itu dilaporkan bahwa 62% orang dewasa secara global memiliki rekening bank atau jenis lainnya lembaga keuangan atau dengan penyedia uang seluler. Kemudian antara 2011 hingga 2014 sekitar 700 orang menjadi pemegang rekening, sedangkan jumlah orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank telah berkurang hingga mencapai 20%. Langsung saja kita ke poin pertama, ada yurisdiksi dengan jalur investasi yang sesuai syariah dan terbatas inklusi keuangan. Islamic Finance News atau IFN pada tahun 2017 menyediakan laporan negara untuk sekitar 34 negara yang membahas perkembangan keuangan Islam. Tantangan kritis dalam hal pengembangan keuangan Islam dibahas dalam yurisdiksi ini. Dan salah satu masalah utama yang disoroti adalah kurangnya ketersediaan yang sesuai syariah jalur investasi di beberapa yurisdiksi. Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh yurisdiksi dalam pengembangan keuangan Islam sesuai panduan IFN atau Islamic Finance News pada tahun 2017, diantaranya di sini ada dari negara Afghanistan. Di Afghanistan, keuangan Islam tidak dilakukan melalui sistem perbankan formal, terutama melalui qardhasan, mudharabah, dan musyarakah. Kemudian sekitar 20% dari populasi Afghanistan memiliki bank sementara, sisanya menghindari fasilitas ini karena takut keterlibatan akan riba. Saat ini hanya 7 dari 17 bank yang menawarkan layanan perbankan syariah melalui sistem dan layanan serta produk yang ditawarkan oleh bank-bank ini terbatas untuk mudharabah. Kemudian, kedua ada Prancis. Dengan hampir 6 juta warga muslim Prancis adalah salah satu negara Eropa dengan potensi pertumbuhan terbesar dalam hal pembankan retail syariah. Penduduk Prancis pun semakin aktif di pasar keuangan Islam. Yang ketiga ada Hong Kong. Di Hong Kong, pemerintah selama beberapa tahun terakhir mengatakan bahwa populasi muslim
sangat kecil, sekitar 270.000 orang, dan kurangnya pemahaman tentang produk keuangan syariah di Hong Kong telah berkontribusi untuk hasil yang sangat lambat. Namun demikian, otoritas moneter Hong Kong telah mengatakan bahwa mereka sedang berusaha mengkaji masalah-masalah praktis dalam rangka merumuskan rencana penerbitan sukuk yang mempertimbangkan kondisi pasar. Kemudian yang keempat ada Indonesia. Di Indonesia sendiri, tantangan sekarang lebih kepada bagaimana membuat komponen lain dari keuangan syariah seperti perbankan syariah, sukuk korporasi, asuransi syariah, dan reksadana syariah agar menjadi lebih kompetitif dan berkembang lebih jauh. Mungkin di sini pemerintah perlu mendorong badan usaha milik negara untuk menetapkan lebih banyak dana mereka ke bank syariah dan reksadana syariah. Kemudian yang terakhir ada Inggris. Keuangan Islam yang telah berkembang pesat di Inggris selama dekade terakhir, dan pemerintah Inggris pun sangat mendukung dengan perkembangan dan promosinya. Inggris menjadi tuan rumah lembaga keuangan Islam pertama yang berdiri sendiri di Uni Eropa dan memiliki nilai tertinggi aset sesuai syariah dari negara non-muslim. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip keuangan inklusif inovatif oleh Peirce pada tahun 2010. Menurut Peirce, pada tahun 2010, inklusi keuangan yang inovatif berarti meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang miskin melalui penyebaran informasi baru yang aman dan sehat. Metode tersebut diturunkan melalui pengalaman dan pelajaran yang banyak dipetik dari pembuat kebijakan di seluruh dunia, terutama para pemimpin dari negara-negara berkembang. Adapun 9 prinsip luas inklusi keuangan inovatif yang telah dikemukakan oleh Peirce pada tahun 2010, diantaranya yang pertama ada kepemimpinan, kedua keragaman, ketiga inovasi, keempat perlindungan, kelima pemberdayaan, kemudian yang keenam ada kerjasama, ketujuh ada pengetahuan, kedelapan ada proporsionalitas, kemudian 9 yang terakhir adalah kerangka kerja. Mungkin sekian, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, 4 dimensi konsep keuangan. Terdapat kemudahan dalam berakses. Yang kedua, kehati-hatian dalam pengaturan dan pengawasan. Ketiga, keberlanjutan keuangan. Dan yang terakhir, persaingan antar penyedia. Produk salam yang dimodifikasi. Bank memiliki kebebasan untuk memadukan fintech, financial teknologi dengan produk dan komoditas pokok yang akan diperdagangkan pada transaksi salam. Dengan ketentuan salam, ada harga dibayar sesuai kontrak, dan kuantitas dan kualitasnya dapat diketahui. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Uang hendaknya dibayar di tempat akad, pembayaran dilakukan terlebih dahulu, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, ukuran barangnya jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara penjual. Syarat sahnya, menurut Az-Zuhaili, pembeli atau Rob as-Salam, orang atau kelompok. Terus terdapat penjual dan musalim alaih, musalim fi, atau objek. Yang terakhir Ra'sul Mal as-Salam atau harga. Selanjutnya, ketentuan salam. Yang pertama, harga dibayar sesuai kontrak. Kedua, kuantitas dan kualitasnya dapat diketahui. Adapun salam balik, yang pertama, pembeli komoditas yaitu bank akan berubah menjadi nasabah. Kedua, salam berbasis kuantitas, yaitu salam berbasis nilai. Ketiga, salam berbasis nilai adalah kontrak yang ditentukan atas dasar nilai di muka, mengkalikan kuantitas dengan harga satuan. Dan adapun pendapat Ibnu Taimiyah, jika pembeli memberikan dana untuk membeli komoditas di masa mendatang dan kemudian harganya ternyata lebih tinggi dari awal akad pembayaran, maka transaksi tersebut sama sahnya. Kedua, jika harga yang ditentukan menggunakan harga di masa yang akan datang, maka itu tidak sah ya.
Baik, kita lanjutkan saja materi selanjutnya dari presentasi kita pada slide kali ini. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah atau tahapan skema pada produk salam reverse atau salam terbalik di bursa Suk As-Salam. Ya, ini adalah salah satu contoh skema yang diterapkan pada platform bursa Suk As-Salam untuk produk salam terbalik. Yang pertama ada inisiasi kontrak, yaitu di sini ada beberapa tahapan juga. Yang pertama, pelanggan menyetor uang tunai ke bank, kemudian dengan nilai yang sudah ditentukan untuk kemudian dikirim ke dalam waktu atau pada waktu yang sudah ditentukan. Pada momen ini gitu ya, sebagaimana biasanya pelanggan ini nyetorin uang dulu ke banknya sebesar yang sudah ditentukan gitu. Nah kemudian nanti tidak langsung barangnya dikirim, karena kan ini skema produknya produk salam gitu kan, atau pesanan. Nah nanti dikirimnya pada waktu yang sudah ditentukan juga. Nah kemudian B ini yang kedua, pada inisiasi kontrak, bank memberikan akses untuk melakukan transaksi penjualan pada saat jatuh tempo. Aksesnya ini apa? Aksesnya ini untuk masuk ke dalam bursa Suk As-Salam. Jadi apa ya, kayak uang pendaftaran untuk dapat akses kali ya, untuk bikin akun gitu. Secara tidak langsung sebenarnya bukan uang pendaftaran, tapi kayak ya beli bertransaksi salam, tapi sekaligus mendapatkan akses atau kayak dapat akun untuk menjual pada saat untuk menjual ya, untuk melakukan transaksi penjualan pada saat jatuh tempo di platform bursa Suk As-Salam. Nah kemudian pada saat jatuh tempo, bank membeli dari platform bursa Suk As-Salam. Jadi sebelum di bursa Suk As-Salam itu ada penjual dan ada pembeli. Nah penjualnya ini yang menawarkan barangnya dalam platform ini, dan pembelinya itu pihak bank, dan juga nanti ada nasabah. Nah jadi nasabah ini setelah inisiasi kontrak tadi itu melakukan kegiatan transaksinya di dalam platform tersebut gitu. Jadi ini ada timbal balik gitu ya, ada apa tadi ya, seperti salam terbalik itu. Nah kemudian setelah bank ini membeli dari platform itu, kemudian bank mengirim komoditasnya ke pelanggan. Jadi udah ngebeli barangnya, udah ngebeli komoditasnya, udah ngebeli apa yang diminta oleh nasabah ya pada saat awal inisiasi kontrak. Kemudian bank beli kan tuh sebelumnya di platform bursa Suk As-Salam, kemudian dapat barangnya. Habis itu barangnya dikirim deh ke pelanggan atau ke nasabah. Nah itu pada saat jatuh tempo ya, yang kedua. Nah yang ketiganya, pelanggan akan diberitahu ketika komoditas dikirim. Jadi ada notifikasi gitu via WhatsApp kah, atau via email, atau via SMS dari apa, dari bursa Suk As-Salam, karena sebelumnya sudah mendapatkan akses dari bank pada saat inisiasi kontrak, dan bebas melakukan penjualan kembali setelah dimiliki. Jadi ketika bank sudah mengirimkan komoditasnya, mengirimkan barang pesanan nasabah, pesanan pelanggan. Nah pelanggan ini kan itu sudah menjadi haknya, sudah menjadi milik pelanggan. Jadi harta tersebut ya sebagaimana harta yang dimiliki oleh pelanggan, bebas boleh dijualnya lagi ataupun tidak. Nah ini dijualnya juga dapat ditarik dulu, artinya asetnya ini tidak tertulis di dalam bursa Suk As-Salam, atau asetnya, nilai asetnya ditetapkan di dalam bursa Suk As-Salam kemudian dijual di platform itu juga. Nah, jadi ada dua metodenya. Jadi ada metode ditarik dulu nilai asetnya, atau yang kedua nilai asetnya ditahan dan kemudian dijual di platform bursa Suk As-Salam. Jadi ketika nilai asetnya sudah ditarik gitu ya dari bursa Suk As-Salam, kita udah nggak punya apa istilahnya, udah nggak punya saldo di dalam bursa Suk As-Salam itu gitu. Jadi nilai asetnya udah ditarik. Nah kalau nilai asetnya masih ada, nah itu bisa dijual lagi gitu ya, tapi komoditasnya juga harus masih ada tentunya. Yang ketiga,
Nah, keuntungan ini didapat dari selisih dari pembelian dan harga jual melalui platform gitu. Jadi si bank ini mendapatkan keuntungannya dari situ. Ya, dari pembelian awalnya kan bank ngebeli ya. Awalnya kan bank ini menerima uang dari nasabah gitu. Nah, kemudian nasabah diberikan akses. Setelah itu bank ini mendapatkan barangnya di dalam platform Bursa Sok Asalam itu. Nah, kemudian dijual lagi. Nah, jadi ada selisih tuh. Itu yang jadi keuntungan buat bank. Ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu pada saat kepemilikan diambil oleh pelanggan, terdapat 3 opsi. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Pada tahap berlangganan, dapat mengambil komoditas yang dibelinya untuk menghindari resiko. Ya, jadi untuk menghindari resiko kerusakan, kerugian, atau penurunan aset, nah itu komoditas yang sudah kita pesan itu dapat diambil. Yang kedua, setelah dimiliki, pelanggan dapat menjualnya kembali. Nah, ini sesuai dengan apa yang tadi sudah disebutkan. Jadi bisa menjualnya lagi, gitu ya pelanggan, karena itu sudah menjadi haknya si pelanggan tersebut. Yang ketiga, pelanggan dapat mengambil fisik dari komoditas. Nah, jadi karena bank itu sudah mengirim komoditasnya atau barang pesanannya, jadi pelanggan ini dapat mengambil fisiknya. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup di sini ada kesimpulan, inklusi keuangan syariah perlu diperluas jangkauan areanya untuk menyentuh pasar global, karena penting juga ekonomi syariah ini tidak hanya digarap atau tidak hanya menjadi fokus atau tidak hanya berisikan kaum muslimin, tapi juga luas, pasar global luas, kaum muslimin, orang-orang yang bukan muslim itu juga kita usahakan untuk terlibat dalam pasar keuangan syariah ini gitu. Jadi bisa menyentuh dan bisa masuk lebih dalam lagi gitu. Dengan yang kedua, caranya dengan memperkenalkan produk inovasi yang sesuai dengan syariah untuk memobilisasi deposito dan investasi syariah untuk mempromosikan keuangan syariah. Nah, beragam produk dari konvensional memang tidak semuanya bisa diterapkan di bank syariah, tetapi perlu memang adanya bagi stakeholder di keuangan syariah atau pegiat-pegiat ekonomi keuangan syariah memikirkan produk-produk yang setidaknya menjadi substitusi dari produk yang ada di konvensional untuk menghindari kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran dari kepatuhan syariah. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja video yang bisa kami sampaikan. Jika kurang berkenan atau mungkin belum paham, mari kita coba diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.